Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama gue Disa di Mantan Manis, teman setan malam kami. Kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman horor seorang pramugari. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Apa kalian ingat dengan musibah yang terjadi dulu di maskapai yang berwarna oranye? Saya punya kejadian yang tidak terlupakan mengenai maskapai kru tersebut. Waktu musibah itu terjadi, saya sedang ngekos di dekat mes mereka. Dan setiap kali saya mengingat peristiwa itu, pasti saya merinding. Seolah-olah kejadian itu masih terjadi di dekat saya. Saat itu, saya ngekos di area itu karena saya sedang menjalani training menjadi F1 atau sebagai senior awak kabin. Saya mendengar jatuhnya pesawat itu ketika sedang berada di kelas. Kami merasa prihatin dengan kejadian itu. Apalagi beberapa rekan saya mengenal salah satu pramugari junior yang terbang saat itu. Setelah pulang dari tempat training, saya mandi dan sholat maghrib. Saya dan teman-teman kosan sedang makan malam di ruangan depan kosan. Ketika mendengar suara ramai-ramai dari mes maskapai yang baru saja jatuh. Terdengar suara jeritan dan raungan orang menangis yang sangat kencang. Saat itu, suara itu seperti suara manusia, tapi terdengar sangat menyayat hati sekaligus juga menyeramkan. Merasa penasaran, saya dan 3 teman di kosan pergi melihat ke mes maskapai tersebut. Sampai di depan mes, kami mendengar banyak suara orang menangis, dan bukan hanya satu saja. Kami pikir saat itu karena mungkin mereka sedang berduka, kehilangan teman mereka. Kami pun kembali ke kosan tanpa curiga. Tangisan dan jeritan yang membuat kami merinding tidak kunjung berhenti juga. Sampai akhirnya, karena lelah, saya tertidur dan tidak tahu sampai jam berapa suara jeritan dan tangisan itu berlangsung. Keesokan harinya, menjelang sholat Isya, saya mendengar lagi keributan dari dekat kosan saya. Ribut apa lagi ya itu? Apa mereka masih menangis karena berduka ya? Pikir saya waktu itu. Dan ketika teman kosan saya kembali mengajak untuk melihat ada apa di luar, saya pun ikut serta. Saat kami tiba di depan mes, seorang pesuruh mes sedang terburu-buru mengantar seseorang bapak tua yang mengenakan belangkon. Pesuruh itu tidak ikut masuk ke dalam. Ia menunggu di dekat kami berdiri. Walaupun kami tidak akrab dengan pesuruh mes maskapai ini, tapi pesuruh mes tahu kalau kami pramugari maskapai sebelah yang tinggal di seberang blok mes maskapai itu. Jadi kami pun tidak sungkan bertanya, dan karena ingin tahu, teman kosan saya pun bertanya, "Ada apa pak? Kok sudah 2 hari jerit-jerit dan nangis-nangis terus di dalam?" Iya neng." Pesuruh mes sedikit merasa ragu. Lalu ketika mendengar jeritan panjang dari dalam mes, ia kembali melanjutkan, merinding banget saya." "Kenapa merinding pak?" "Tapi ini rahasia ya neng, jangan kasih tahu siapa-siapa, apalagi wartawan." "Iya pak, ada apa ya sebenarnya?" tanyaku juga. "Jadi begini neng, sudah 2 hari ini mes ini diganggu hantu." "Hah? Diganggu gimana pak?" "Jadi
Mulanya begini, Neng. Kemarin kan saya rapi-rapi kamar Neng A. Pramugari yang jatuh itu, Neng. Lalu, Pak, ada yang aneh, Neng. Waktu itu saya masuk ke dalam kamar. Kamarnya becek, Neng. Kayak ada bocor gitu. Tapi seingat saya, kan kemarin itu nggak hujan. Saya cek lagi, mungkin ada yang bocor. Air dari mana? Tapi nggak ada, Neng. Nggak ada kebocoran sama sekali. Kok aneh ya, Pak? Tanya teman-teman kosanku berkerut dahi. Kamar itu kan selalu saya bersihin setiap hari kalau nggak ada mbak pramugarinya di kamar. Terus kan mbak pesawatnya jatuh. Saya diminta buat bantu beberesan setelah barang-barang Neng pramugarinya diambil keluarganya. Nah, pas saya mau beberesan, yang lebih anehnya nih, kok kamarnya bau amis itu, Neng. Kayak bau busuk. Apa mungkin itu ada bangkai, Pak, di kamarnya? Tanyaku menduga-duga. Ih, saya mah sudah cari ke keseluruhan kamar. Nggak ada, Neng, bersih. Di loteng mungkin, Pak. Temanku ikut memberi dugaan. Ya nggak mungkin atuh, Neng. Orang kecium kuat di kamar kok. Dan yang satu lagi nih, buat saya yang makin serem dan merinding. Yakin mes ini tuh diganggu hantu. Dari kemarin sehabis maghrib, mbak pramugari yang ada di mes mulai jejeritan nangis minta tolong. Kesurupan begitu, Pak? Iya, kesurupan, Neng. Pada teriak, tolong, gelap di sini. Tolong, saya takut. Nah, kan saya takut, Neng. Makanya pas hari itu begitu lagi, saya langsung aja panggil Mbak Wio. Orang pintar dekat sini. Orang yang tadi itu orang pintar, Pak. Iya, Neng. Kok nggak ditemenin orang pintarnya, Pak? Tanya heran. Iya, Neng. Saya masuk ke dalam dulu deh. Tadi tuh saya mau ngerokok sebentar, tapi kok lupa malah ngobrol sama Neng-Neng berempat. Saya dan teman-teman tetap berdiri menunggu. Entah apa yang kami tunggu. Mungkin menunggu suara jeritan itu berhenti. Dan akhirnya benar berhenti juga suara itu. Tidak lama kemudian, penjaga mes keluar bersama orang pintar yang dipanggilnya. Bapak tua berbelangkon pamit, dan kami kembali menghampiri penjaga mes yang sedang menyulut sebatang rokok. Bagaimana, Pak? Sudah aman, Pak? Alhamdulillah, sudah, Neng. Apa katanya, Pak? Benar ada gangguan, Neng. Hantu, Pak. Menurut Mbah Wio, pramugari yang punya kamar itu lagi suka-sukanya terbang. Jadi saya diminta disiapkan satu set ditaruh bersama satu koper alat terbangnya. Setelah mendengar penjelasan itu, kami berpikir apa benar semua itu bisa menghentikan jeritan dan tangisan orang-orang yang menghuni mes itu. Keesokan harinya setelah selesai training, saya dan teman-teman di kosan berkumpul membicarakan kejadian kemarin malam. Berarti benar ya kata orang pintar itu, ada yang ganggu di mes itu. Terus pas dituruti benar, orang-orang di mes seberang gak lagi ganggu. Iya, katanya sekarang bau amis di kamar hilang dan gak pernah ada becek-becek lagi. Alah, itu mungkin suges aja. Jadi karena sugesnya gangguan akan berhenti dengan syarat-syarat dipenuhi. Makanya mereka gak lagi takut dan gak lagi jerit-jerit nangis lagi. Terus bagaimana jelasin becek air di kamar dan bau amis? Ya mungkin kemarin ada yang bocor, jadi kamarnya bau. Saya hanya diam saja ketika teman-teman di kosan memperdebatkan opini yang benar dan lebih makin masuk akal. Satu yang pasti, suara jeritan dan tangisan itu nyata.
dan kami mendengar dengan sangat jelas, seperti suara jeritan yang melolong takut dan ingin meminta tolong. Dan yang membuat saya tidak bisa melupakan kejadian ini, pernah suatu hari ketika maskapai itu dinyatakan bangkrut, dan mes itu ditinggalkan begitu saja. Di suatu malam, saya hendak pulang ke kosan dan melewati depan mes itu. Dan saya melihat dari belakang sosok pramugari berambut pendek menggunakan seragam maskapai itu sedang menggeret kopernya masuk ke mes bekas maskapai itu. Seketika bulu kuduk saya merinding dan saya buru-buru pergi dari tempat itu. Saya berpikir bahwa setelah Mbah meminta ditaruhkan waktu itu, masih saja ada perempuan malam itu. Berarti sebenarnya benar kata guru ngaji saya. Sebenarnya manusia yang sudah berpulang itu sudah tenang di alamnya. Dan yang menyerupai mereka adalah setan, jin, dan sebangsanya.